Ya, kembali lagi bersama saya Satriawan Dini Haryanto. Hari ini kita membahas mata kuliah pneumatik hidrolik dan praktikum. Jadi di kuliah kali ini kita akan mulai kuliahnya dengan pertanyaan, apa itu sistem hidrolik? Jadi sistem hidrolik adalah suatu upaya atau cara menggunakan fluida bertekanan untuk menyalurkan tenaga antara tempat tenaga dibangkitkan ke titik di mana tenaga itu digunakan. Di pertemuan awal ini saya tidak masuk ke rumus yang memusingkan ya, jadi kita belajar konsep dasarnya dulu. Bicara soal power atau daya ya, misalkan di sini saya ilustrasikan dengan wahana komedi putar gitu ya, yang sering kita temui di pasar malam atau tempat-tempat hiburan. Nah, Anda perhatikan mekanisme untuk memutar wahana ini. Kira-kira ada apa saja? Kita bisa menggunakan motor listrik ya, yang mainstream, bisa juga motor bakar atau diesel gitu, atau motor bensin. Nah, berdasarkan sumber tenaganya gitu ya, kita bisa peroleh itu dari electric motor, kemudian bisa dari internal combustion engine, ini motor bakar ya, kemudian bisa dari gas turbin juga, dan berbagai macam alternatif lainnya. Kemudian sumber dari daya itu adalah berbagai mesin yang tadi kita sebutkan. Kemudian bagaimana cara membuat koneksi dari sumber dari daya supaya wahana ini bisa berputar. Misalkan kalau menggunakan motor listrik ya tentu kita membutuhkan suatu transmisi. Kalau tidak pakai transmisi, kejadiannya bakal seperti ini. Jadi putaran motor listrik itu kan tinggi, di atas 1400 ya. Dengan putaran setinggi itu tentu tidak memungkinkan untuk pengoperasian, karena bisa membahayakan. Nah, sehingga dibuatlah power transmission ya, dalam bentuk mechanical power transmission. Jadi roda gigi, bentuk puli, seperti itu, rantai. Untuk mengurangi putaran yang tinggi tadi, maka digunakan power transmission. Jadi perbandingan rasio, kalau roda gigi ya perbandingan rasio roda gigi, kalau belt ya perbandingan diameter belt. Seperti ini contohnya. Anda perhatikan betapa rumitnya atau betapa banyaknya transmisi yang harus disediakan untuk mendapatkan putaran rendah bagi wahana komedi putar tadi. Nah, lantas alternatif apa selain sumber motor listrik yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan putaran yang rendah? Salah satunya adalah menggunakan hydraulic power transmission. Jadi hydraulic power transmission itu menggunakan fluida ya, atau zat cair. Jadi daya yang dihasilkan oleh motor itu distribusikan oleh fluida itu. Nah, di sini proses kontrolnya bisa kita buat yang digunakan untuk start, stop, mengatur kecepatan, arah, posisi, dan percepatannya. Jadi aplikasi dari hidrolik ya. Contoh lainnya adalah untuk lift, pembuatan lift atau menggunakan hidrolik seperti ini. Akan tetapi lift yang menggunakan hidrolik, kalau Anda perhatikan, tentu banyak kekurangannya ya. Jadi yang mau saya katakan di sini adalah
sistem hidrolik itu memang bagus, akan tetapi penggunaan juga harus diperhatikan untuk aplikasi-aplikasi yang sesuai. Jadi tidak semua sistem itu cocok menggunakan hidrolik. Nah, misalkan ini, kalau Anda bayangkan ekskavator didesain dengan menggunakan full mekanik, itu akan jadinya seperti yang ada di gambar konfigurasinya. Tentu ini akan sangat merepotkan ya, dan tidak efisien. Apabila kita menggunakan hidrolik, ekskavatornya akan menjadi lebih simpel, compact, dan juga handal. Gitu. Anda bayangkan desainnya seperti ini, yang semula apabila kita tanpa menggunakan hidrolik. Dengan menggunakan hidrolik, kita memiliki desain ekskavator yang seperti saat ini. Untuk pengoperasian hidrolik sendiri itu bisa menggunakan fluida cair ya. Fluida cair itu berupa minyak atau oli. Itu dengan memanfaatkan tekanan yang ada di fluida cair tersebut. Kenapa kita menggunakan fluida cair untuk hidrolik? Nah, karena apabila kita menginginkan tekanan yang besar atau menginginkan daya yang besar, tenaga yang besar, maka pilihan yang tepat adalah menggunakan hidrolik karena fluidanya itu tidak terkompresi. Jadi ketika Anda menekan silinder, ya, ini kan silinder hidrolik, ini namanya silinder hidrolik. Di dalamnya berisi fluida cair. Nah, di sini tekanannya yang Anda berikan di sisi sebelah kanan ke sisi sebelah kiri itu akan sama. Jadi tekanannya itu akan sama di seluruh arah. Itu sudah menjadi sifat dari fluida cair. Seperti itu. Jadi proses pengontrolan menggunakan sistem hidrolik itu memanfaatkan jumlah fluida yang masuk dan yang keluar dari silinder. Ya. Itu konsepnya. Konsep pengontrolan hidrolik. Kemudian prinsip dari hidrolik sendiri itu seperti apa? Ini saya gambarkan. Di sini ada pergerakan untuk mentransmisikan fluida dari satu silinder ke silinder yang lain. Di sini ada piston, kemudian ada tabung berisi fluida cair di sisi kiri, kemudian di sisi kanan juga ada tabung dengan piston berisi fluida cair dan dihubungkan dengan suatu pipa. Nah, ketika silinder yang di sisi kanan ini ditekan, pistonnya ditekan, maka fluida akan mengalir ke silinder di sisi kanan yang menyebabkan piston dari silinder di sisi kanan terangkat. Bagaimana jika salurannya berkelok-kelok seperti ini? Dari tadi kan lurus. Kalau ini ditekan 50 cm, maka yang sisi kanan ini juga akan naik 50 cm. Bagaimana jika pipanya dibuat seperti ini? Apakah apabila di sisi kiri ditekan 50 cm, maka di sisi kanan akan ikut naik sebesar 50 cm? Jawabannya iya. Jawabannya sama. Karena fluida tadi, karena fluida cair itu tidak terkompresi. Sehingga ketinggian yang kita berikan di fluida di piston sisi kiri ini akan langsung terdistribusi ya, ke sisi kanan, sehingga piston di sisi kanan naik. Nah, kemudian penekanan yang kita beri dari piston di sisi kiri itu akan menimbulkan tekanan ya.
akan menimbulkan tekanan di dalam pipa yang menghubungkan dua silinder ini. Nah, tekanannya itu kita bisa hitung menggunakan barometer. Nah, hitung. Ini ilustrasinya. Pertama, tekanannya masih belum terdeteksi karena terlalu rendah. Kemudian kalau kita beri beban di silinder sebelah kanan, maka akan terukur jumlah tekanan yang kita perlukan untuk mengangkat beban ini. Ya, jumlah tekanannya akan terukur di sini. Jadi kita bisa mengetahui untuk mengangkat beban yang sedemikian rupa diberikan ke piston di silinder sebelah kanan, maka tekanan yang dibutuhkan seberapa banyak itu bisa kita amati. Kemudian apa yang dimaksud dengan tekanan? Definisi tekanan itu apa? Kita kan mengenal gaya, kemudian ada daya, ada tekanan, ada volume, ada massa jenis, besaran-besaran yang sudah umum kita kenal. Jadi definisi dari tekanan itu apabila ada suatu gaya yang bekerja dalam suatu area tertentu, itu akan menghasilkan tekanan. Jadi ada gaya, kemudian ada area yang dikenai gaya, maka itu menimbulkan tekanan. Dengan kata lain, tekanan adalah gaya yang ada dalam suatu area tertentu. Ya. Gaya per luas area. Nah, dari rumus itu kita bisa memiliki rumus lain, yaitu gaya. Gaya adalah tekanan dikali luas area di mana tekanan itu bekerja. Bisa ulang lagi, gaya itu adalah tekanan dikali luas area di mana gaya itu bekerja. Kemudian di sini adalah definisi dari tekanan, gitu ya. Dan masih lanjutan. Di sini ada beban 1 kilo. Ini kita bisa sebut low pressure atau tekanan rendah. Nah, di sini kan ada silinder dengan luasan sedemikian rupa. Nah, apabila saya ingin menaikkan tekanannya, maka saya tidak perlu menambah bebannya, tapi saya kecilkan saja luas penampangnya. Jadi silinder ini saya beri jarum yang lebih kecil, maka saya akan bisa mendapatkan tekanan tinggi di sini. Jadi tidak perlu menambah beban. Bebannya sama, tetapi luas airannya kita perkecil, maka tekanannya bisa lebih besar, bisa naik. Berikutnya contoh lagi aplikasi untuk mengangkat beban, ya, lifting a load. Sini ada silinder dihubungkan dengan pipa. Nah, di sisi kanan ini ada beban mobil, ya, masanya 1000 kg. Nah, gaya yang terjadi di sisi kanan dari piston ini, di piston sebelah kanan, itu digunakan atau mampu untuk mengangkat bobot mobil sebesar 1000 kg dengan luas area A. Nah, luas A itu adalah 10 cm persegi. Karena tekanan adalah F per A, gitu, sehingga tekanannya adalah 100 kg per cm persegi. Itu tekanan yang dialami oleh piston sebelah kanan.
permukaan piston sebelah kanan. Ini permukaan ini. Dan tekanannya 100 kg per cm persegi. Nah, maka itu akan terukur di alat ukur tekanan di sini sebesar 100 kg per cm persegi. Nah, untuk sisi yang sebelah kiri, atau piston sebelah kiri, ini luasannya ternyata 10 cm persegi. Kemudian, berapa gaya yang ada di piston sebelah kiri? Gayanya adalah 1000 kg. Sama, karena luasannya sama. Ya, luasannya sama. Nah, kemudian apabila sisi yang sebelah kiri dia luasnya 10 cm persegi, kemudian di sisi sebelah kanan ini diperbesar luas areanya jadi 100 cm persegi, berapa gaya yang ada di piston sebelah kiri? Karena pressure-nya adalah 10 kg per cm persegi, kemudian luas dari piston sebelah kiri adalah 10 cm persegi, maka kita bisa dapat F sini adalah 100 kg. Oh ya, F di sini maksudnya ada 100 kg force ya. Jadi kalau F itu kan gaya itu satuannya Newton. Jadi kalau Anda mau menyatakan gaya dalam massa ya kilogram force. Jadi untuk mengangkat mobil dengan beban 1000 kg, Anda bisa menggunakan massa 100 kg. Jadi pada dasarnya tekanan yang terjadi di dalam sistem ini itu sama. Tekanan yang terjadi itu sama. Akan tetapi gayanya berbeda. Lantas apa yang berbeda? Yang berbeda adalah luas areanya. Luas area di mana tekanan itu bekerja. Jadi seperti itu. Ini contoh ya konservasi energinya. Misalkan kondisi awalnya seperti ini. Dengan luas area yang perbandingannya sisi kiri 10, sisi sebelah kanan 100, maka kenaikan bobotnya kan sedemikian rupa. Naiknya 1. Sisi sebelah kiri turun sebanyak 10 satuan, sisi sebelah kanan dia naik 1 satuan. Di sini F-nya 1, di sini F-nya 10 kali F. Artinya apa? Gaya yang dibutuhkan di sini misalkan F. Namun dia bekerja sebanyak setinggi 10 satuan. Nah, sedangkan di sisi sebelah kanan karena pengaruh fluida maka kenaikan tingginya 1 ya, 1 satuan. Sedangkan di sini 10 satuan. Tetapi gaya yang dihasilkan di sini 10 kali lebih besar dibanding yang kiri. Ya, artinya kita menggunakan gaya yang lebih kecil di sisi kanan, kita menghasilkan gaya yang lebih besar. Akan tetapi di sisi kiri kita melakukan pergerakan dari piston ini 10 kali lebih
banyak dibanding yang dihasilkan di sisi kanan. Seperti itu. Karena luas area yaitu A dikalikan dengan ketinggiannya, maka kita memperoleh volume. A dikali 10, volume sama dengan 10A dikali 1. Jadi volume yang dimiliki itu sama. Volume di sini dan volume di sini itu nilainya sama. Nah, oleh karena itu konsep fluida seperti itu tadi itu digunakan untuk berbagai macam peralatan teknik ya. Salah satunya adalah pompa hidrolik. Kemudian ada pompa, kemudian ada aktuator. Nah, apabila pompa hidrolik ini digunakan untuk mengangkat beban dengan sedemikian rupa konfigurasinya, maka fluida akan mengalir kan dari silinder sebelah kiri ke silinder sebelah kanan. Nah, mengalirnya ini kita inginkan supaya fluida tidak kembali lagi ke silinder sebelah kiri. Makanya kita menggunakan valve atau katup seperti ini. Nah, ketika ini fluidanya mendorong bola baja ini keluar, maka fluida akan mengalir masuk ke silinder sebelah kanan. Ketika gerakannya ke atas, gerakan ini, pistonnya ke atas, maka silinder yang sebelah kanannya bolanya akan tertarik sehingga menutup aliran. Akan tetapi di sini ada tangki berisi fluida cair, dia akan tersedot masuk. Nah, kemudian tangki tadi, fluida yang masuk tadi akan terdorong kembali seiring dengan turunnya piston yang ada di silinder sebelah kiri. Kemudian seterusnya seperti itu. Kemudian bagaimana caranya supaya ketika kita mau mereset sistemnya agar cairan yang di sisi silinder sebelah kanan itu bisa masuk kembali ke tangki. Maka kita perlu membentuk saluran baru yang dapat mengatur aliran dari fluida di sisi kanan menuju ke tangki. Jadi di sini ada katup juga. Jadi ini katup aliran, nah ini katup tekanan kan gitu. Nah, ketika katup ini dibuka, ini katup tekanan, ini katup aliran. Ketika katupnya dibuka, fluida akan mengalir kembali ke tangki. Sehingga sistem akan kembali lagi seperti awal. Nah, ini contohnya, ini contoh dongkrak ya. Dongkrak seperti ini ditemukan pada tahun 1795. Jadi konsep hidrolik itu sudah digunakan sejak lama sekali. Selanjutnya adalah mengenai flow atau aliran. Anda perhatikan ya, aliran di sini ada 3 stroke per menit. Ada 3 stroke itu 3 kali ya, 3 kali kegiatan. Flow 2. Nah, 1 kali stroke atau 1 kali mendorong itu ternyata dalam 1 menit itu 3 liter per menit gitu. Sehingga dapat diketahui di sini 3 cm per menit untuk ketinggiannya. Jadi dari fluida yang mengalir ke dalam itu kita bisa memperoleh dalam 1 menit itu 3 cm per menit. Ini dimisalkan saja, Nah,
angka 3 liter per menit ini, pernyataan 3 liter per menit itu yang kita sebut sebagai flow atau aliran atau debit liter per menit gitu ya. Jadi volume per waktu itu adalah debit atau flow. Kalau 3 cm per menit ini adalah kecepatan. Kalau 3 liter per menit ini adalah debitnya atau flow-nya. Kemudian apa hubungannya flow dan velocity? Apa hubungannya debit dengan kecepatan? Sini Anda lihat, di sini ada flow mengalir, ada debit masuk ke dalam silinder. Kemudian ada suatu luas area. Ya. Kemudian ada kecepatan di sini gerak ke atas tadi. 3 cm per menit tadi. Nah, maka hubungan antara 3 hal ini bisa kita nyatakan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan flow per area atau flow dibagi area. Jadi Anda bisa mengetahui kecepatan si piston ini naik itu dengan membagi debit dengan luas area pistonnya. Maka Anda bisa dapat kecepatan silinder ini naik, kecepatan silinder ini naik ketika ditekan. Jadi silinder yang sebelah kiri ini ditekan. Nih, ketika silinder ini ditekan ya, Anda bisa tahu naiknya mobil ini ke atas itu berapa, yaitu dengan mengetahui berapa debit yang tersalurkan di sini atau berapa flow-nya, kemudian berapa luas area dari piston yang sebelah kanan. Itu Anda bagi. Jadi flow dibagi luas area. Maka Anda bisa dapatkan data kecepatan di sana. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai tekanan dan beban. Di sini ada tekanan, ada luas area, kemudian ada beban atau load. Nah, tekanannya adalah beban dibagi luas area. Simple. Luas areanya luas area yang mana? Karena ini terhubung dengan piston, kemudian ada fluida cair. Fluida cair kan fluida tidak terkompresi. Maka areanya adalah area piston ini. Loadnya adalah load dari mobil ini. Jadi load per area. Maka tekanannya yang terbaca di alat ukur nanti sama dengan load dibagi area piston. Tentu pada prakteknya akan ada rugi-rugi ya. Ada rugi-rugi yang mengakibatkan tekanan akan terbaca lebih tinggi di sana. Jadi kalau kita rangkum hubungan antara kecepatan, tekanan itu sebagai berikut. Kecepatan itu sama dengan flow dibagi area. Tekanan sama dengan beban dibagi area. Kemudian apa itu satuan dari flow? Itu satuan dari debit. Satuan dari debit, flow rate, liter per menit. Sedangkan 1 liter adalah 1000 cm3. Kemudian terkait dengan besaran massa dan berat. Massa 1 kg, sedangkan berat adalah Newton. Jadi kalau Anda punya massa 1 kilo, itu sama dengan 1 kilo dikali 9,8 meter per second kuadrat dengan 9,81 Newton. Kemudian gravitasi. Anda perhatikan di sini. Ini adalah ilustrasi gerak jatuh bebas untuk benda bermassa 1 kilo. Jadi pada detik ke-0, dia kecepatannya 0 meter per detik. Pada detik pertama ternyata kecepatannya 9,81 meter per detik. Pada detik kedua kecepatannya 19,62 meter per detik. Pada detik ketiga kecepatannya 29,43 meter per detik.
Jadi semakin lama benda itu jatuh bebas, artinya semakin tinggi dia ketinggian jatuhnya, maka kecepatannya itu akan semakin besar. Kecepatan jatuhnya akan semakin tinggi, akan selalu naik. Karena pengaruh apa? Karena pengaruh percepatan gravitasi. Ya, karena pengaruh percepatan gravitasi yang nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Nah, ini ada hukum kedua Newton. Gaya adalah massa dikali percepatan. Kemudian satuan dari tekanan ini adalah Pascal ya. 1 Newton per meter persegi sama dengan 1 Pascal. 1 kilopascal sama dengan 1000 Pascal. 1 megapascal sama dengan 1 juta Pascal. Ada satu lain yaitu bar. 1 bar itu nilainya 100.000 Pascal. Nah, ini untuk pengukuran tekanan. Rumus-rumus dasarnya. Nah, kemudian ini adalah konsep zero flow resistance. Zero flow resistance. Jadi tekanan itu bisa muncul apabila ada beban. Gitu. Kalau untuk sistem hidrolik ya, tekanan dari fluid itu bisa muncul apabila ada beban. Kalau tidak ada beban ya tekanannya ya nol gitu ya. Ini nol tekanan atmosfer. Kalau ada beban maka ada tekanan yang terukur di sana, ada pressure gauge. Nah, ini kita nanti akan bahas konsep tekanan terukur, kemudian tekanan absolut dan tekanan atmosfer. Nah, ini contohnya, misalkan kita mau mengukur tekanan yang dihasilkan oleh pegas, itu bisa kita memanfaatkan fluida hidrolis ya. Kita bisa mengukur dengan fluida hidrolis. Kemudian tekanan yang dihasilkan oleh gas terkompresi juga. Nah, ini selanjutnya adalah tekanan yang dihasilkan oleh katup ya, spring loaded valve. Jadi strukturnya seperti ini. Sini ada P1, ada P2, ya. Ada tekanan, ada perbedaan tekanan di sini. P1 dikurang P2 sama dengan delta P. Nah, di sini ada pengecilan luas area yang nantinya bisa memicu perubahan tekanan. Kalau fluida itu mengalir di diameter yang lebih besar, maka di pipa yang diameternya lebih besar, maka dari sisi kecepatan dia lebih rendah, tapi dari sisi tekanan dia lebih tinggi. Nah, setelah itu melewati pressure reducer ya. Pressure reducer itu dengan mengubah luas areanya, jadi luas areanya ini lebih kecil, maka tekanannya akan turun, akan tetapi kecepatannya naik. Gitu. Dengan luas area yang lebih kecil, maka kecepatannya bisa naik, tetapi tekanannya turun. Makanya di sisi sebelah kanan, di sini P2-nya lebih rendah karena pengaruh dari ini. Flow restriction, hambatan. Gitu. Makanya kalau di dalam suatu pipa ada kerak, misalkan ada deposit korosif atau deposit dari material-material seperti lumpur yang menimbulkan kerak, itu sering terjadi perubahan tekanan. Jadi tekanan dari satu sisi dan sisi lainnya tidak sama. Bisa jadi karena pengaruh itu. Kemudian di sini tekanan juga bisa dihasilkan oleh ketinggian dari fluida.
Ini fluida statis ya. Jadi tekanan sama dengan luas area dikalikan dengan ketinggian. Tekanan sama dengan weight ini berat ya. Weight ini berat dibagi area. Konsepnya masih sama. P sama dengan F per A. Nah, sedangkan berat itu sendiri rumusnya adalah volume dikali massa jenis atau V kali rho. Nah, sedangkan volume itu rumusnya adalah luas area dikali ketinggian. Ini ketinggiannya seperti ini. Nah, sehingga dari definisi-definisi ini kita bisa menyimpulkan tekanan adalah area dikali ketinggian dikali massa jenis kemudian dibagi luas areanya. Maka hasilnya tekanan sama dengan ketinggian dikali massa jenis atau density. Rho itu density dikali H sama dengan P. Nah, ini adalah konsep fluida yang berada di suatu sistem tertutup. Apabila dikenai tekanan, maka fluida tersebut akan memberikan tekanan yang sama ke semua arah. Nah, sehingga di sini kan luas areanya berbeda-beda. Karena luas areanya berbeda-beda, maka kenaikan masing-masing piston ini juga akan beda. Ini juga akan beda. Ini adalah contoh dari silinder ya, silinder hidrolis. Sini ada P1, sini ada A1, maka kita punya F1. Kemudian di sini ada A2, di sini ada P2, maka kita punya F2. Nah, sekarang kalau misalkan Anda ditanya mengenai apa itu sistem hidrolis, apa itu sistem pneumatis, sistem berbasis fluida menggunakan cairan sebagai media transmisinya disebut sistem hidrolik. Jadi kalau dia pakai fluida cair, fluida kan ada dua jenis, ada fluida cair dan fluida gas. Kalau kita menggunakan fluida cair dalam transmisi sistemnya, maka itu kita sebut sebagai sistem hidrolik. Kemudian bila kita menggunakan basisnya itu fluida gas, maka sistemnya disebut sistem pneumatik. Jadi di sini sekilas mengenai gambaran silinder hidrolik ya. Lihat, kita akan bahas lebih dalam mengenai silinder hidrolik ini di pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian apa sih perbedaannya sistem elektrikal, hidrolik, dan pneumatik? Anda bisa lihat di sini. Dari sisi tinjauannya dari sumber energi, ya, elektrikal, hidrolik, dan pneumatik. Di sini ada perbedaannya masing-masing. Dari energi storage-nya, penyimpanan energinya. Kalau elektrikal kan terbatas ya terhadap baterai. Kalau hidrolik itu terbatas di akumulatornya. Kalau pneumatik itu jauh lebih baik ketimbang hidrolik. Karena apa? Karena fluidanya udara. Kalau pneumatik, udara kan tersedia secara melimpah. Kalau kita pakai hidrolik, kita harus menyediakan tangkinya, menyediakan tangki hidrolik. Sistem distribusinya kalau elektrikal ya sangat baik ya, minimal losesnya, rugi-ruginya sangat minim. Kemudian kalau hidrolik tentu menggunakan pipa dan itu terbatas ya. Dan untuk pneumatik itu jauh lebih fleksibel atau jauh lebih bagus dibanding hidrolik. Untuk penggunaan energi, untuk biaya energinya, elektrikal termasuk yang paling rendah
Kalau hidrolik termasuk yang medium, pneumatik itu termasuk yang paling tinggi di antara tiga sistem ini, energi costnya. Ya, karena dia fluidanya terkompresi, udara terkompresi, maka akan banyak membutuhkan suplai energi untuk menggerakkan sistemnya. Ya, karena juga gaya yang dihasilkan juga sedikit atau lebih rendah dibanding hidrolik. Sini Anda bisa baca rotary aktuatornya. Ini untuk aktuator yang berputar menggunakan motor AC dan DC, yang kontrolnya itu sangat mudah dan murah. Kemudian kalau hidrolik sendiri itu lebih ke low speed ya. Kalau pneumatik itu speed range-nya itu bisa kita atur, tinggal kita mengatur katupnya aja untuk mengatur flow rate dari fluida gasnya. Tapi lebih tidak akurat nih, tidak akurat untuk pergerakan dari pneumatik sendiri. Tetapi itu bisa diatasi dengan melakukan kalibrasi. Kemudian untuk linear aktuatornya, tadi kalau rotary aktuator dia pakai motor AC dan DC kalau untuk elektrikal. Kalau untuk gerak linear itu bisa menggunakan solenoid ya. Ataupun menggunakan rotary juga bisa, tapi kita membutuhkan transmisi. Jadi kalau elektrikal ini pakai solenoid, hidrolik itu tinggal pakai silinder aja dengan gaya yang dihasilkan itu sangat tinggi, yang jelas lebih tinggi dibanding sistem pneumatik. Kemudian sistem pneumatik juga menggunakan silinder, tapi gaya yang dihasilkan medium. Nah, kemudian gaya yang dihasilkan dari sistem kontrol elektrikal ini, controllable force-nya, gaya yang bisa diatur itu kita bisa menggunakan solenoid dan motor DC ya. Sehingga kita membutuhkan sistem pendingin di sini, karena kan sistem motor listrik itu jika kita gunakan dalam jangka waktu yang lama itu akan panas. Jadi ada energi, tergantung efisiensi motor sebetulnya. Jadi kalau efisiensinya baik, maka energi listrik yang masuk itu akan sepenuhnya atau secara maksimal, nggak bisa ya sepenuhnya nggak bisa, akan selalu ada rugi-rugi karena itu sudah jadi hukum kekalahan energi ya. Jadi 100% itu tidak bisa, pasti ada berubah dalam bentuk energi yang lain. Jadi kalau listrik ya ada sebagian yang berubah jadi panas, ada sebagian yang berubah jadi energi mekanik, seperti itu. Kemudian dari sisi keamanannya atau safety-nya, dari elektrikal sendiri itu bahayanya dari hubungan pendek ya, hubungan pendek arus listrik, kejadian setrum seperti itu. Kemudian apalagi kalau pengkabelannya tidak bagus, itu bisa membahayakan operator. Kalau hidrolik sendiri problemnya ada di kebocoran ya, kebocoran dari pipanya. Kemudian juga karena dia minyak, maka karena dia fluidanya ini ya cair ya minyak, maka dia akan rentan untuk terbakar. Kalau pneumatik sendiri itu kekurangannya lebih ke noise-nya, dia lebih bising dibanding hidrolik maupun elektrikal. Itu pneumatik paling bising. Nah, kemudian di sini ada konsep-konsep mekanika fluida. Ini konsep dasar sebetulnya di mata kuliah fisika Anda sudah belajar di sini. F sama dengan M kali A, G sama dengan M kali G. Kemudian tekanan yang tadi sudah kita bahas. P tekanan sama dengan rho G H gitu ya. Ada rho, ada G, ada H. P sama dengan rho G H. Tekanan atmosfer. Nah, di sini ada konsep tekanan. Jadi tekanan atmosfer adalah tekanan yang terjadi pada permukaan bebas dari fluida akibat udara atmosfer. Disebut juga sebagai tekanan barometer. Untuk tekanan atmosfer itu standarnya adalah 1 atm. Kemudian ada tekanan ukur, nah, gauge pressure. Jadi tekanan ukur ini adalah tekanan yang terbaca di alat ukur Anda ketika Anda mengukurnya. Pressure gauge. Dan tekanan ukur
Jadi di dalam hidrolik pneumatik hampir semuanya menggunakan tekanan ukur. Kemudian ada tekanan absolut. Itu tekanan yang diukur dengan tekanan acuannya adalah vakum, zero absolute pressure. Jadi kalau tekanan absolut ini ya, Anda bisa lihat di sini, tekanan absolut ini Anda mengukurnya itu, ini kan vakum itu kan 0 atm. Jadi kalau Anda mengisi misalkan ban sepeda itu ada tekanan yang muncul di barometernya, itu masuknya pressure gauge. Kemudian kalau Anda ingin tahu berapa tekanan absolutnya, Anda tinggal tambah dengan tekanan atmosfer di sini. Berapa atmosfer? 1 atmosfer. Sedikit. Kemudian ada tekanan diferensial, yaitu perbedaan tekanan yang terjadi pada dua titik pengukuran. Jadi tadi ada P1, ada P2. Tekanan tinggi, tekanan rendah. Ini tekanan yang terbaca ini, tekanan diferensial namanya. Kemudian ada kerja, daya, dan energi. Kerja atau work, bila mana ada gaya yang diberikan pada massa tertentu sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan. Jadi W atau kerja itu sama dengan F kali S. F-nya itu Newton, S-nya itu bisa meter, bisa sentimeter. Tapi yang jelas kalau Anda pakai work dalam satuan Newton kali meter, tentu jaraknya Anda harus, atau perpindahannya Anda harus pakai meter juga. F kali S, W sama dengan F kali S. Untuk gerak rotasi itu dinyatakan dalam bentuk torque atau torsi, dan torsi itu didefinisikan sebagai T sama dengan F kali D. Jadi jarak yang tegak lurus antara titik berlangsungnya gaya. Jadi gayanya ini gayanya berlangsung ke bawah, yang tegak lurusnya kemana? Tegak acuannya. Oh ternyata ke sini. Ini D-nya. T sama dengan F kali D. Kemudian ini ada daya atau power. Daya adalah kerja yang dilakukan per satuan waktu. P sama dengan W per T. Jadi kerja, ada energi gitu ya. Satuannya sama-sama joule. Untuk benda yang berputar seperti poros, daya ditransmisikan dapat ditentukan dengan persamaan ini. Daya dalam watt sama dengan 2pi N kali T per 60. Ya, 2pn itu kan dari omega ya. P sama dengan omega kali torsi. Ini per 60. Ini satuannya watt daya transmisi. Ini ada konversi dari beberapa satuan daya. Nah, kemudian kita masuk ke hukum gas. Jadi kita tadi udah bahas soal hidrolik, kemudian ada fluida cair ya kalau di hidrolik. Kalau di pneumatik itu ada fluidanya adalah fluida gas, maka kita menggunakan atau mau tidak mau harus menggunakan hukum gas gitu, apabila kita memanfaatkan sistem pneumatik. Jadi Anda bisa lihat di sini ada hukum Boyle. Yang pertama yaitu hubungan antara tekanan dan volume, yang menyatakan dalam suhu tetap untuk massa yang sama, tekanan absolut dan volume udara terbalik secara proporsional. Jadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Sini Anda bisa lihat ilustrasi gambar di sini. Karena udara mengalami kompresi, energi mekanis yang digunakan untuk melakukan kerja berubah ke dalam bentuk energi panas. Di sini ada suatu massa ya. Massa, di sini ada volume, di sini ada udara di dalamnya dan dibebani. Kemudian udara ini temperaturnya dijaga konstan dan tekanannya diukur. Nah, pergerakan piston naik turun itu artinya adalah perubahan tekanan. Kenapa tekanannya berubah? Karena volumenya berubah. Kalau pistonnya naik, berarti volumenya kan lebih besar. Kalau pistonnya turun, volumenya kan lebih kecil. Ketika dia naik,
pressure-nya ya. Ketika si piston ini naik, pressure yang terjadi akan menurun. Ketika si piston ini turun, pressure yang dihasilkan akan bertambah. Akan tetapi volumenya turun. Jadi grafiknya bisa Anda lihat di sisi sebelah kanan. Jadi ada grafik sumbu X-nya itu P, sumbu Y-nya itu V. P itu tekanan, V-nya itu volume. Gitu. Kalau dia suhunya pada suhu tetap, ya, kemudian masanya dijaga tetap, maka hubungannya akan seperti ini. Gas itu akan berperilaku seperti ini. Gitu. Kemudian yang kedua adalah hukum Charles ya. Jika hukum Boyle itu membahas pengaruh tekanan dan volume pada suhu tetap, tidak demikian dengan hukum Charles. Hukum Charles ini mengatakan bahwa pada tekanan tetap, volume gas ideal bermassa tertentu berbanding lurus terhadap temperaturnya. Nah, Anda perhatikan di sini. Sekarang yang dijaga adalah tekanannya yang dijaga tetap. Tadi yang dijaga tetap adalah temperaturnya untuk hukum Boyle ya. Kalau hukum Charles ini, si Charles ini melakukan eksperimen dengan menjaga tekanan selalu tetap. Anda perhatikan di sini ada beban, ya. Kemudian ada pergerakan silinder naik turun. Pengaruhnya dari mana ini? Jadi gini, dalam sini kan ada gas. Gasnya ada di ruang tertutup. Kemudian ini dipanasi. Karena pengaruh panas, maka udara di dalamnya kan akan memuai. Oke. Nah, karena udara di dalam memuai, maka piston ini akan terdorong ke atas, sehingga volumenya akan bertambah. Nah, pertambahan volume ini akan linear dengan kenaikan temperatur. Jadi seperti itu. Saat volume naik, temperatur juga naik. Sehingga hubungan antara volume dan temperatur ini dinyatakan sebagai berikut. V1 per T1 sama dengan T2. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1 itu volume gas kondisi awal, V2 itu volume gas pada kondisi akhir, T1 itu temperatur gas pada kondisi awal, T2 adalah temperatur gas pada kondisi akhir. Temperaturnya ada di dalam satuan Kelvin. Itu hukum Charles. Kemudian hukum gas selanjutnya adalah hukum Gay-Lussac. Pada volume yang konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhunya. Jadi, ini Anda perhatikan percobaan yang dilakukan oleh Gay-Lussac di sini. Ada udara di dalam tabung tertutup, ya, kemudian dipanasi, sehingga menunjukkan pemuaian di dalamnya. Anda perhatikan gerakannya apabila gas memuai itu kan gerakannya lebih cepat. Dan suhunya juga lebih tinggi. Nah, antara pressure dan temperatur tadi, ya, pressure dan temperatur itu ada suatu perbandingan tetap. Akan sebanding dengan suhunya. Tekanan gas akan sebanding dengan suhunya. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi Anda bisa mengetahui P2 jika Anda mengetahui data P1, T1, dan T2. Begitu pula sebaliknya. Tinggal diubah-ubah saja dari rumus ini. Disubstitusi. Nah, kemudian hukum gas gabungan kita mengetahui di sini ada perbandingannya. Hukum Charles itu menyatakan bahwa volume dan suhu berbanding lurus satu sama lain selama tekanannya tetap atau konstan. Itu hukum Charles. Hukum Boyle menegaskan bahwa tekanan dan volume berbanding terbalik satu sama lain pada suhu tetap. Ya, sekali lagi hukum Boyle menegaskan bahwa tekanan dan volume berbanding terbalik satu sama lain pada suhu tetap. Kalau hukum Charles, itu volume dan suhu berbanding lurus selama tekanannya konstan. Untuk hukum Gay-Lussac itu lebih
ke konsep proporsionalitas antara suhu dan tekanan. Kayak Lusak tadi kan membandingkan tekanan dan suhu. Jadi proporsionalitas itu maksudnya perbandingan antara suhu dan tekanan selama hal tersebut berlangsung pada volume konstan. Jadi selama volumenya konstan, maka hubungannya adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Artinya sistemnya sistem tertutup. Nah, dari ketiga hukum ini maka kita punya hubungan di sini. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Sini P kali V per T sama dengan konstan. Ini dari konsep Gay-Lussac. Oke, sampai sekian pertemuan pertama untuk mata kuliah hidrolik dan pneumatik. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Sampai jumpa di pertemuan dan pembahasan topik materi berikutnya.